Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Arifin, SE MSc AK, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi pengantar, dan teman-teman kelompok 9 dan 11 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa dalam room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Matahari Department Store Tbk. Oke, untuk anggota kelompok 10 antara baik, lanjut. Yang pertama tadi ada Amriza Rashid, lalu yang kedua ada saya sendiri, Andista Wistara Satria Kumoro, lalu yang ketiga ada Andini Dianita Dewi, lalu yang keempat ada Shalvina Malia Arista. Baik, langsung saja menginjak pada bagian pertama yaitu latar belakang dan rumusan masalah yang akan dipaparkan oleh Saudari Andini Dianita Dewi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu perusahaan retail adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan dengan melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir dengan tujuan untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis atau diperjualbelikan kembali. Nah, perusahaan retail yang terkenal di Indonesia salah satunya yaitu PT Matahari Department Store Tbk. Keuntungan maupun kerugian yang didapat dari perusahaan PT Matahari Department Store tersebut dapat kita lihat berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini tim penulis ingin menganalisis laporan keuangan dari PT Matahari Department Store dengan menggunakan beberapa analisis rasio untuk periode tahun 2019 hingga tahun 2020. Rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu dari sejarah pendirian Matahari Department Store Tbk, struktur organisasi Matahari Department Store, laporan keuangan, dan analisis laporan keuangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Andini Dianita Dewi atas pemaparannya. Memasuki pada bagian kedua yaitu kajian pustaka yang akan dipaparkan oleh Saudari Shalvina Malia Arista. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan hasil akhir dari proses pencatatan aktivitas transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Proses tersebut menggambarkan status keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi dan menggambarkan hasil kinerja suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat itu. Ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
Lalu yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi keuangan lainnya. Lalu selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai jenis rasio keuangan yang akan kami gunakan untuk menganalisis laporan ini. Yang pertama, rasio aktivitas. Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Lalu yang kedua, ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Yang ketiga, ada rasio solvabilitas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Dan yang terakhir, ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan profitabilitas pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salvina Malia Arista atas pemaparannya. Memasuki pada bagian ketiga, yaitu berupa profil perusahaan dan analisis laporan keuangan yang akan dipaparkan oleh Saudara Amriza Rashid dan Saudari Andini Dianita Dewi. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mengait sejarah singkat dari 24 Oktober 1958 membuka gerai pertamanya berupa toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Lalu membuka departemen store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Saat ini sudah ada 154 gerai yang tersebar di 76 kota di Indonesia dengan luas ruang hampir 1 juta meter persegi dan telah mengembangkan ke versi online melalui matahari.com. Saat ini, Matahari Department Store merupakan anak perusahaan dari Lipo Group. Selanjutnya. Visi dan misi. Visi dari PT Matahari Department Store adalah semua orang Indonesia dapat tampil menarik dan nyaman. Sedangkan misinya adalah menyediakan berbagai kebutuhan fashion berkualitas dan terjangkau bagi para pelanggan dengan suasana yang ramah, sehingga dapat memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini adalah struktur organisasinya. Bisa lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Next. Berikut adalah beberapa informasi umum. Nama entitas Matahari Department Store Tbk dengan kode entitas LPPF. Periode penyampaian laporan keuangan kuartal pertama dengan tanggal awal periode berjalan 1 Januari 2020, tanggal akhir periode berjalan 31 Maret 2020, tanggal akhir tahun sebelumnya 31 Desember 2019, tanggal awal periode sebelumnya 1 Januari 2019, dan tanggal akhir periode sebelumnya 31 Maret 2019. Mata uang pelaporan rupiah. Selanjutnya. Oh, maaf. Lalu, untuk total jumlah aset yang dimiliki, tahun 2020 sejumlah 9,216 triliun rupiah, lalu untuk 2019 4,832 triliun rupiah, total liabilitas tahun 2020 sejumlah 7,9 triliun rupiah, 2019 3,086 triliun rupiah. Lanjut. Untuk penjualan dan pendapatan usaha pada 2020 sejumlah 1,549 triliun rupiah, untuk 2019 1,927 triliun rupiah. Hal ini terlihat ya mengalami penurunan.
Lalu untuk 2020 jumlah kerugian yang diterima oleh perusahaan PT Matahari Department Store yaitu sejumlah 93,954 triliun rupiah, dan sedangkan tahun 2019 ternyata masih profit sejumlah 142,5110 triliun rupiah. Next. Lanjut. Next. Berikut ada pemaparan terkait rasio likuiditas. Rasio likuiditas dengan current ratio, di mana rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tanggal 31 Maret 2020, current ratio yaitu sebesar 87,55%. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019, current rasionya adalah 105,81%. Terjadi penurunan. Lalu untuk quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tanggal 31 Maret 2020 dengan jumlah 43,92%. Sedangkan tanggal 31 Desember 2019, quick rasionya sejumlah 63,52%. Lanjut. Current ratio pada tahun 2020 hanya mencapai 7%, dalam 2 tahun terakhir juga hanya sebesar, maaf saya ulangi, current ratio pada tahun 2020 hanya mencapai 7, kedengeran nggak suaranya? Maaf. Bisa di pause dulu. Tadi, current ratio pada tahun 2020 hanya mencapai 87,55%, dan dalam 2 tahun terakhir juga hanya sebesar 96,6%. Artinya kemampuan aktiva tidak memenuhi kewajiban karena kurang dari standar yang telah ditentukan, yaitu sebesar 200%. Lalu untuk quick ratio juga belum memenuhi standar yang ditetapkan karena hanya sebesar 3,72%, sedangkan standar yang ditetapkan sebesar 100%. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Di sini rasio profitabilitas diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu tentang untuk menghitungnya dapat kita lihat pendapatan penjualan dikurangi HPP dibagi pendapatan penjualan dikalikan 100%. Pada bulan Maret 2020, JPM sebesar 59,24%, dan pada tanggal 31 Desember tahun 2019, JPM sebesar 62,02%. Bisa dilihat di sini JPM-nya mengalami penurunan. Lalu yang kedua ada net profit margin. Untuk cara menghitungnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Pada tanggal 31 Maret 2020, NPM
dihitung sebesar negatif 6,06%. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019, NPM sebesar 7,39%. Nah, di sini NPM-nya juga bisa kita lihat mengalami penurunan. Lalu selanjutnya return of investment. Untuk cara menghitungnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikalikan 100%. Untuk tahun 2020 pada bulan Maret, ROI sebesar negatif 1,01%. Pada bulan Desember 2019 sebesar 2,94%. Selanjutnya ada return of equity, yaitu untuk menghitungnya bisa kita lihat dengan cara laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri dikalikan 100%. Nah, pada bulan Maret 2020 ROE sebesar min 7,14% dan pada bulan Desember 2019 ROE sebesar 8,15%. Nah, profit margin pada tahun 2020 ini menunjukkan penurunan laba kotor. Dan pada net profit margin, hal ini menunjukkan laba bersih setelah pajak yang dicapai perusahaan tahun 2020 juga menurun. Untuk ROI, nilai ROI mengalami penurunan mengindikasikan bahwa perusahaan dalam mengelola total aktiva yang diinvestasikan dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tidak optimal. Lalu untuk ROE pada tahun 2019 hingga tahun 2020 juga mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa tingkat penghasilan bersih yang diperoleh pemilik saham atas modal yang diinvestasikan juga menurun. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu debt ratio. Untuk menghitungnya, bisa kita lihat total hutang dibagi total aktiva dikalikan 100%. Lalu pada tanggal 31 Maret 2020, debt ratio terhitung sebesar 85,72%. Untuk bulan Desember 2019, debt ratio terhitung 63,85%. Yang kedua ada total debt to equity ratio. Untuk menghitungnya yaitu total hutang dibagi dengan total modal sendiri dikalikan 100%. Pada tanggal 31 Maret 2020, DER yang terhitung sebesar 600,40%. Sedangkan pada 31 Desember 2019, DER yang terhitung sebesar 176,69%. Nah, selanjutnya debt ratio menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 21,87% dan mengindikasi bahwa kondisi perusahaan tergolong dalam rasio hutang yang tidak sehat. Lalu pada tahun 2019 hingga tahun 2020, debt equity ratio mengindikasikan bahwa pembiayaan operasi perusahaan lebih menekankan pada penggunaan modal yang dari luar itu jauh lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki perusahaan karena batas standar umum hanya sebesar 50%. Lalu yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas juga diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, inventory turnover atau disebut TATU. Ini penjualan bersih dibagi total aktiva dikalikan satu kali. Pada tanggal 31 Maret 2020, inventory turnover sebesar 0,09 kali. Dan pada 31 Desember, inventory turnover terhitung sebesar 0,24 kali. Selanjutnya yaitu total aset turnover. Untuk menghitungnya dengan cara penjualan dibagi persediaan dikalikan dengan satu kali. Pada 31 Maret di situ terhitung sebesar 0,82 kali. Dan untuk 31 Desember 2019 terhitung sebesar 1,75 kali.
Nah, penurunan pada hasil inventory turnover mengindikasi bahwa efektivitas manajemen perusahaan mengalami penurunan dalam mengelola persediaan. Sedangkan pada total asset turnover mengindikasi bahwa manajemen perusahaan masih kurang baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Nah, di sini kami menyajikan tabel analisis laporan keuangan tersebut. Bisa kita amati pada tahun 2020 setiap rasio banyak mengalami penurunan. Sekian yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Amriza Rasyid dan Saudari Andini Dianita Dewi atas pemaparannya. Langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan teman-teman dari kelompok 9 dan 11 yang ingin bertanya langsung saja bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa tanya langsung saja. Waktu dan tempat saya persilakan. Oh ya, halo, Jackson, suara saya masuk. Masuk. Ya, saya Rivaldo Reduta, perwakilan dari kelompok 11 ingin menanyakan bagaimana cara suatu perusahaan untuk mengefisienkan dan meningkatkan manajemen perusahaan sehingga suatu perusahaan dapat menggunakan seluruh aktivanya untuk menciptakan penjualan yang tinggi. Mohon diberikan penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada perwakilan kelompok 11 atas pertanyaannya. Kami tampung dahulu, lalu kami diskusikan, lalu kami bisa menjawab. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok 9? Halo. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Arlita Widya Kusmawardani. Saya dari perwakilan kelompok 9. Yang ingin saya tanyakan adalah, berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas pada tahun 2019 menuju 2020, mengalami penurunan. Apakah hal ini dapat berdampak pada keuntungan perusahaan? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dahulu. Oke, langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok 11 yang akan dijawab oleh Saudari Andini Dianita. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Di sini, menurut kami, untuk meningkatkan kinerja manajemen perusahaan agar dapat memperoleh hasil penjualan yang tinggi, perusahaan harus mengevaluasi terlebih dahulu kinerja mereka dengan memberikan kuesioner kepada pelanggan. Menurut kami, untuk memperoleh hasil penjualan yang tinggi, kita harus bisa menarik minat masyarakat dengan memberikan potongan harga yang cukup besar atau dengan memberikan kemudahan berbelanja secara online, terutama di era pandemi seperti ini. Kemudian, selain itu, apabila ingin memperoleh hasil penjualan yang tinggi, juga bisa dilakukan dengan menggalakkan promosi, misalnya melalui media massa atau media cetak dan media elektronik. Mungkin juga bisa dilakukan dengan membuat gerai cabang untuk menciptakan penjualan yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Apa bisa diterima? Ya, terima kasih untuk jawabannya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Andini Dianita. Langsung saja memasuki jawaban pertanyaan nomor 2 dari kelompok 9 kepada Saudara Amriza. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Menurut kami, sesuai dengan pengertian rasio solvabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang perusahaan di jangka panjang, maka adanya peningkatan
kesehatan tidak mempengaruhi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Amriza. Bagaimana tanggapan dari kelompok 9 sebagai penanya? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.